banyak melakukan usaha-usaha, dari ada jual pulsa, warung, apa aja itu saya jual lah ya, kecuali manusia. Tuh. Jadi ya. Nah, dari dua program bisnis yang tadi Ibu jelaskan nih Bu, sejujurnya saya sendiri lebih penasaran nih dengan program kemitraan atau yang tadi Ibu bilang bubur organik ya Bu. Kalau produk-produk yang retail kan di sini sudah jelas, kita bisa lihat ada kaldu alami, ada abon, cassava pasta, hingga oatmeal ya Bu. Nah, kalau bubur organik sendiri ini Bu, komposisinya tuh apa aja sih, dan apa yang membuat bubur organik Aiko ini berbeda gitu Bu? Sebenarnya komposisi ya, namanya bubur bayi organik sih sebenarnya, apalagi sekarang ya, bubur bayi organik itu sudah menjamur gitu. Tapi insya Allah ya, produk kita itu benar-benar beras organik yang kita ambil dari Jawa Tengah. Oh, benar-benar organik berarti ya Bu? Iya, kita 100% organik berarti ada sertifikat organiknya. Kita bekerja sama dengan Gapok Tan Solo, Jawa Tengah. Jadi ya hampir dalam sebulan itu kita bisa bertonton beras. Bertonton Bu, ya, berarti? Bisa menampung beras dari para petani gitu. Kita bisa jadi petani Solo bisa menyalurkan ke kita, dan itu mutual ya. Kita menolong para petani untuk menyalurkan berasnya, beras organiknya ya. Jadi ya insya Allah sama-sama manfaat lah ya Mas gitu. Jadi supplier beras sendiri kita ada dua Mas, dari Solo dan dari Cianjur. Oh, ada dua Bu? Ada dua. Jadi kalau dari Cianjur itu mungkin lebih mahal, lebih mahal di 500 perak. Kenapa kita ambil di Cianjur juga? Di sana ada program. Jadi profit dari Cianjur ini itu diolah oleh rumah tahfiz Mas gitu. Jadi secara bisnis sebenarnya kenapa nggak ngambil aja yang lebih murah, 500 perak dari Solo. Jadi kita bagi Mas. Mungkin mungkin di 30% itu kita ngambil di 30-50% ke Cianjur. Untuk rumah tahfiz lah ya. Walaupun mahal 500 perak, tapi 500 peraknya ini menyumbang untuk rumah tahfiz pendidikan agama Islam Mas gitu. Jadi ya kita dapat dunia akhiratnya juga gitu. Jadi komposisi tadi ini Mas, kita bubur bayi organik kita itu ya bebas kolesterol, sumber zat besi, rendah natrium, omega 3 dan lain-lain. Insya Allah kita sudah komplit karena kita ada ahli pangannya, diproduksi sama ahli pangan. Insya Allah ya sesuai dengan standar WHO. Berarti nutrisi yang terkandung dalam bubur organik Aiko ini sangat banyak ya Bu, gizinya pun tinggi ya Bu? Iya, insya Allah. Jadi kita nggak berjanji untuk menjadi yang terbaik, tapi kita berjanji dalam diri sendiri untuk membuat produk terbaik versi kita, bukan mengaku terbaik ya, mengaku terbaik, tapi kita akan ciptakan produk-produk yang baik, gitu aja. Insya Allah sehat dan aman. Bisa dibilang Ibu ini merupakan satu socialpreneur ya Bu, atau socialpreneur, pengusaha berbasis yang bisa dibilang sambil kita amal kebaikan kita ya Bu. Betul sekali, benar ya. Berarti Aiko ini bisa menjadi salah satu acuan kita dalam berbuat kebaikan. Tidak hanya keuntungan yang harus kita ambil, akan tetapi kita sebagai pemilik perusahaan harus sharing kebaikan atau hal-hal baik apa aja nih yang selama kita dapat, kita juga bisa sharing ya Bu. Benar ya Bu? Menurut saya selama perjalanan 12 tahun Ibu ini, kalau bisa diceritakan lebih detail itu seperti apa sih Bu? Kalau perjalanan pasti banyak liku-likunya, banyak ya, tapi endingnya sih kita nikmatin. Sekarang Aiko ya, usaha saya terutama itu semakin besar, semakin manfaat. Mungkin kalau di awal-awal saya memulai di 2010 itu ya mengenalkan bubur bayi, karena usaha saya itu adalah salah satu pioner bubur bayi di Indonesia. Mungkin itu salah satu pioner di Indonesia, bahkan di daerah saya itu dulu baru ada dua itu, yang satu ya bidan yang buka. Dan untuk mengenalkan bubur bayi sendiri itu orang taunya dulu ya yang instan ya. Iya, bener banget. Kalau saya menjelaskan bubur bayi itu apa yang instan ya, bukan. Jadi saya kalau kemana-mana itu Mas gendong anak bayi 11 bulan, tas saya isinya brosur. Wah. Gitu. Sambil saya jelaskan, saya jualan bubur bayi di daerah sana. Dan mereka bertanya, bubur bayi seperti apa ya? Beras dicampur lauk pauk dan sayurannya. Itu hal yang tidak mudah, tapi juga saya saat itu
meyakini, menanamkan keyakinan bahwa tidak ada hal yang sulit. Itu jadi kalau dalam Islam itu manjada wajada. Jadi pokoknya nggak ada yang nggak mungkin, semua bisa terjadi selama kita mau berdoa, berjuang dan berusaha menggapainya itu. Jadi di awal-awal itu omset saya ya mungkin pertama itu orang beli itu bukan karena pengen beli produknya. Awalnya ya karena saya di pinggir jalan gendong bayi umur 11 bulan, cuma pakai meja kecil, ya mungkin orang cuma ngeliat saya kasihan. Iya nggak? Pengen membeli karena rasa kasihan. Ada ibu-ibu di pinggir jalan jualan apapun mereka belum tahu, jadi mereka turun cuma mungkin karena kasihan lihat sosok ibu, dan akhirnya itu momen yang saya pakai benar-benar untuk mengenalkan produk. Ini Bu produknya. Dalam berjalan berapa bulan saya paling sehari cuma dapat 50.000. 50.000, belum lagi modalnya. Cuma 50.000 Bu? 50.000. Saat itu saya setiap hari, jadi saya gendong bayi saya dari rumah, kadang diantar suami, tapi kadang enggak, saya naik beca. Dari rumah ke pasar tradisional saya naik beca sambil menggendong bayi, gitu, sambil jualan bubur bayi. Setiap hari saya dapat, nggak nyampe kadang ada 20.000. Bahkan 20.000 dapatnya? Ada. Dan saya mikir, ini kan produk, dulu saya awal tuh udah mulai organik. Iya. Dan untuk beli bahan baku sendiri udah mahal dong. Iya benar banget. Ada masa-masa di mana saya menuju 1 bulan itu udah ada perasaan putus asa, modalnya nggak dapet. Modal saya udah pas-pasan, dan saya ngutang saat itu kan, gitu. Jadi ada masa di mana saya pengen berhenti, tapi saya yakin semua bakal terlalui, ada hasilnya, ya, Bu? Dan akan ada hasilnya. Jadi bahkan ada tetangga kanan kiri saya jualan, saya setiap hari dulu bawa mie goreng, Mas. Mie goreng? Mie goreng. Untuk apa tuh Bu kalau boleh tahu? Oh sarapan, karena saya nggak mampu buat beli sarapan saat itu. Jadi setiap hari saya bawanya mie goreng, saya buat dari rumah, sampai ada tetangga saya bilang, teh kok sarapannya hanya mie goreng tiap hari? Karena saya hanya mampunya ini. Gitu. Jadi ya proses menuju 2 bulan baru itu omset lumayan, menuju 3 bulan baru saya rekrut karyawan, dan mulai di 3 bulan, 4 bulan itu langsung booming bubur bayi saya. Langsung rame dari mana-mana, langsung saya rekrut banyak tim, dan saat itu 5-6 karyawan kita keteteran untuk melayani bubur bayi. Dari mana-mana itu datang. Keteteran Bu, dengan 5-6 sampai 6 karyawan itu Ibu sudah keteteran dengan jangka waktu 3-4 bulan. Itu karena memang jarak sampai kadang sampai 10-20 kilo itu mereka masih beli ke kita gitu. Itu jadi ya itu proses di awal yang saya bisa bangkit dari rasa saya bisa keterpurukan ya Bu, keterpurukan Ibu bangkit gitu. Iya, di situ mulai dah saya langsung, dulu awalnya saya hanya pedagang, gimana caranya saya hidup, iya kan? Karena saya saat itu ekonomi terpuruk, bagaimana caranya saya hidup dan menghidupi anak-anak saya. Karena suami saya nganggur saat itu, bahkan suami saya sempat ngojek di komplek. Ya namanya kita sedang terpuruk, hinaan, cacian itu pasti ada. Di situ saya pengen bangkit, saya nggak mau anak saya hidup dalam kemiskinan, keluarga saya dalam kemiskinan, jadi saya bangkit tanpa menunggu bantuan orang lain ya, tanpa harus menunggu diri sendiri. Suami untuk ya mungkin memberikan uang, selama saya bisa saya lakukan. Saya tidak menunggu siapapun untuk menolong saya jatuh dari keterpurukan, dan saya harus bangkit saat itu. Gitu. Jadi sampai saat ini pun saya tidak pernah namanya menggantungkan nasib saya kecuali sama Tuhan. Iya, sama terhadap orang lain dia Bu. Gitu. Baik Bu, berarti cerita selama 12 tahun perjuangan menurut saya sudah lumayan cukup detail ya Bu, yang membuat saya makin terinspirasi lagi nih, bahwa dari Ibu juga dijelaskan bahwa kita nggak bisa nunggu orang untuk menolong kita, tetapi yang bisa menolong diri kita sendiri adalah diri kita sendiri. Nggak mungkin kita harus nungguin bantuan orang, sampai orang menawarkan contoh pekerjaan atau menawarkan uang, itu semua harus kita lakukan sendiri ya Bu. Apalagi Ibu di sini benar-benar keterpurukan, banyak cacian, banyak makian, yang tadinya cacian makian itu berdampak negatif, bisa dibilang saat ini bisa berdampak positif ya Bu. Bahwa itu menjadi motivasi untuk kita untuk membuktikan kepada orang kalau kita bisa bangkit dari keterpurukan ya Bu. Nah kalau tadi Ibu tadi ngomong-ngomong rumah Tafis ya Bu kalau nggak salah ya. Yang agak saya benar-benar apresiasi dari Aiko adalah
tidak hanya keuntungan secara dunia yang Aiko kejar ya Bu sebenarnya, tetapi keuntungan secara akhirat yang kita kejar secara bersama-sama. Nah, kenapa sih Ibu memilih untuk menjadi, bisa dibilang Ibu itu tergolong dalam sociopreneur atau pengusaha yang selain mengedepankan keuntungan secara dunia, tetapi mengedepankan juga keuntungan secara akhirat? Iya, jadi ya gitu, karena dunia itu pasti ada akhirnya Mas, itu Iya, namanya benar. akhirat. Jadi kita nggak tahu umur kita sampai kapan, makanya yaitu saya sebagai owner pengen membuat perusahaan ini mempunyai karakter yang mengarah ke kita sukses dunia dan akhirat. Iya. Dan alhamdulillah tim semua merespon dengan positif. Jadi di mana semakin banyak profit kita yang kita terima, maka semakin banyak orang-orang tertolong dan semakin banyak pahala-pahala kita yang kita terima. Iya. Jadi tim semakin termotivasi untuk mencari omset lebih besar lagi, profit lebih besar lagi untuk kebaikan-kebaikan di luar sana, terutama ya untuk kebaikan perjuangan agama ya gitu. Jadi ada di mana perusahaan kita selain kita harus mengeluarkan zakat 2,5% untuk kegiatan ya amal, kita juga biayakan itu rumah tahfiz, pendidikan rumah tahfiz yang memang kita biayakan di situ. Gitu. Kita biayakan sengaja untuk apa ya, pertumbuhan para Anak-anak di sana ya Bu. para pejuang muslim untuk belajar tentang Islam gitu Mas. Jadi selain mungkin kayak program rumah tahfiz, kita pun pengen setiap hadirnya kita, terutama Aiko itu memberikan manfaat bukan hanya di lisan, bukan hanya di tulisan, tapi di perilaku Perbuatan kita juga semua. ya Bu. Perilaku kita semua, bahkan semua tim Aiko dan Aiko itu sendiri. Jadi kita juga ada momen pernah ada buka momen workshop yang kita gratiskan buat para muda-mudi untuk datang. Kafenya kita bayarin, makanya kita bayarin, kita kasih door prize untuk membentuk para muda-mudi baru, para muda-mudi untuk mereka tertarik untuk di dunia entrepreneur gitu. Oh, berarti benar-benar full gratis ya Bu semuanya? Ya, gratis, bahkan kita danain gitu. Oh, didanakan juga Bu? Jadi ya kadang kan orang berpikir kalau belajar itu pasti ngeluarin uang gitu kan. Jadi kita, apalagi di zaman sekarang ya Bu? Apalagi di zaman sekarang. Jadi sengaja kita gratiskan, datang yuk, gitu, datang yuk, terus kita kasih door prize, makanya kita gratisin, kafenya semua kita bayarin. Nah, dari hal yang tadi Ibu simpulkan tentang kenapa Ibu beramal atau menjadikan rumah tahfiz sebagai ladang amal Ibu ya Bu, bisa dibilang, atau ladang bukan Ibu, Aiko. Oke. Ya, jadi kita semua, bukan hanya saya. Ladang amal Aiko dengan serta tim-timnya atau yang di bawah-bawahnya ya Bu. Kalau menjadi sociopreneur itu menurut saya berdasarkan apa yang saya analisa bukan suatu hal yang mudah ya Bu. Apalagi di sini kita harus berbagi gitu ya Bu dengan yang lainnya. Nah, kalau boleh tahu nih Bu, kalau Ibu tidak keberatan, seberapa besar sih omset Aiko saat ini gitu? Ya, omset per outlet nih, apa mungkin kisaran dari outlet mitra? Boleh per outlet atau total keseluruhan Bu? Jadi kalau kisaran outlet bubur Bayisi itu ada yang mungkin di 300, 500, 1 juta, 2 juta, itu bahkan ada yang di 2,5 juta gitu. Itu per hari atau per bulan Bu? Per hari. Per hari Bu? Bahkan bisa hitungan 1 sampai 2 jam. Gitu. Hanya 2 jam dapat 300.000 sampai 1 juta? 2,5 juta ada. Oh, 2,5 juta ada juga. Dengan join bisnis kemitraan atau distributor yang tadi Ibu sebutkan, dia bisa dapat. Oh, kemitraan. Ini kemitraan, ya. Bisa dapat sekitar 300 sampai 2,5 juta dengan waktu sesingkat itu Bu. Ya, bahkan ada yang di setengah jam itu udah close. Gitu. Jadi itu ya, mulai dari jam berapa Bu dagangnya? Kalau mulai itu dari setengah 6 Mas. Dari setengah 6? Setengah 6. Setengah 6, kalau setengah jam berarti jam 6 udah jam close 6 ya. udah close dengan omset yang luar biasa pastinya ya. Ini ya, dan ini peluang. Peluang bukannya apa ya untuk mengiming-imingi, tapi memang ini peluang yang luar biasa dengan jam penjualan yang singkat Mas. Gitu. Benar-benar. Durasi jam yang singkat. 1 jam, 2 jam ya
Maksimal kita jualan sampai jam 8. Jam 8, berarti Pagi. dari jam 8 dari setengah 6 sampai soalnya 2 jam setengah bisa dapetin omset sekitar 100, 300, 200 bahkan hingga 2.500.000 ya, Iya. Bu. Wah. Bahkan ada satu mitra yang punya 10, 13 outlet, ada juga yang 5 outlet itu. Jadi silakan dikalikan berapa hasilnya. Berarti mereka dari join ke Ibu, mereka juga mengembangkan bisnis mereka sendiri ya, Bu, dengan Ya, bisnis ya, kemitraan tadi ya. Jadi tetap dengan bimbingan tim marketing kita ya, Mas. Oh, ada bimbingannya juga ya, Bu, dari Aiko ya? Ya, pokoknya selama mereka ada di brand kita seumur hidup dalam bimbingan tim marketing kita. Berarti Supportnya full. support banget ya, Bu. Ya. Kadang mungkin zaman sekarang juga banyak sih bisnis-bisnis yang setelah customer join tidak ada bimbingan, tidak Ya. ada pengajaran atau edukasi. Sedangkan di Aiko sendiri setelah kita join nih, Bu, ada bimbingan full ya, Bu. Ada. Selama mereka menjadi mitra Aiko. Betul. Oh, betul sekali. Nah, menurut saya juga nih, terima kasih Ibu Suryani sudah meluangkan waktunya untuk ngobrol dengan saya di hari ini ya, Bu. Untuk kalian yang mungkin masih penasaran nih dengan bisnis apa saja sih yang Aiko berikan dan benefit-benefit apa saja yang Aiko berikan terhadap kalian, kalian bisa menghubungi hotline di deskripsi ya, nomornya ada di deskripsi. Dan jangan lupa untuk like, comment, share, and subscribe. Aiko Team harus bisa, yakin bisa, pasti bisa.